Merosotnya kondisi ekonomi di masa pandemi COVID-19 mendorong pemerintah melakukan upaya penstabilan keadaan. Salah satu langkah yang diambil adalah pembangunan infrastruktur pariwisata. Maka, dicarilah wilayah strategis yang diperkirakan dapat mengundang kedatangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Wilayah yang termasuk menjadi sasaran adalah wilayah Kepulauan Mentawai yang memang memiliki keindahan alam yang menyejukkan mata. Rencananya akan dilakukan pembangunan Marina Center di kawasan Muara Padang yang berkaitan dengan agenda pembangunan kawasan ekonomi khusus di Mentawai. Begitulah inti pernyataan yang dikeluarkan oleh Nasrul Abid pada Pos Metro Padang pada 3 Agustus 2020. Program kawasan ekonomi khusus ini adalah program yang diwacanakan dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional yang tentu memerlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan kawasan ekonomi khusus bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Wacana, rancangan, dan rencana ini digadang-gadang sebagai upaya peningkatan kondisi ekonomi rakyat, terutama di masa pandemi. Akan tetapi, faktanya belum tentu demikian. Proyek ini belum tentu berpihak pada pribumi. Pasalnya, dalam pelaksanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus sebelumnya, muncul banyak keluhan masyarakat tentang tidak adanya efek yang mereka rasakan dengan pembangunan infrastruktur pariwisata tersebut. Yang mendapatkan keuntungan besar selama ini hanyalah segelintir orang. Sedangkan kebanyakan rakyat hanya mendapatkan bagian sangat kecil. Semisal hanya menjadi pedagang kecil di negeri sendiri yang notabene-nya memiliki aset sumber daya yang besar. Patut dipertanyakan, kepentingan siapakah yang lebih diutamakan oleh para penguasa negeri ini? Apakah kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi beserta para pengusaha alias pemilik modal? Apakah yang menjadi motivasi penguasa dalam memperlakukan rakyatnya? Apakah kesadaran bahwa mereka sebagai hamba Allah yang harusnya menjadi pelayan umat, ataukah menjadi hamba uang dengan menjadi pelayan para kapitalis? Pelaksanaan pembangunan seperti ini tidak akan pernah sinkron jika diterapkan dalam sistem kapitalis yang menjadikan untung rugi sebagai tolak ukur membuat kebijakan. Dalam Islam, pembangunan infrastruktur dilaksanakan atas dasar kemaslahatan masyarakat. Hal ini pernah dicontohkan oleh Sultan Abdul Hamid II yang membangun jalur kereta api yang menghubungkan Hijaz, Syam, hingga Istanbul, bahkan dengan menggunakan dana pribadinya. Itu baru salah satu contohnya. Masih banyak contoh tindakan pemimpin dalam sistem Islam di masa khilafah yang merancang pembangunan infrastruktur demi kemaslahatan rakyat dan tentu saja wajib sesuai tuntunan Sang Pencipta. Negara akan berupaya agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dimulai dari rancangan pembangunan, proses sampai pemanfaatannya tidak melibatkan intervensi asing, sehingga negara bisa mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai syariahnya. Begitu indah dan rincinya ajaran Islam, sehingga perkara pembangunan infrastruktur pun diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan
dan kemaslahatan manusia seluruhnya. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, maka sudah pastilah aturannya akan membawa kemaslahatan untuk semua manusia, bahkan seluruh alam semesta.